Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Story Vela Darvi. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Nah mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat tentunya ya teman-teman. Sudah cukup lama sekali aku tidak upload video ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak lupa sama aku ya. Untuk teman-teman semuanya, selamat Lebaran, selamat berhari raya Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir dan batin bila ada salah-salah kata selama ini. Aku mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman semua memaafkan dan dari kekhilafan aku selama ini, dari salah-salah kata aku selama ini ya. Oke teman-teman, selamat liburan, selamat berlebaran, selamat pulang kampung yang sudah pulang kampung mungkin sudah kembali lagi beraktivitas. Nah teman-teman, aku juga mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video aku sebelumnya. Aku mengucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe channel aku. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan segala rezekinya tentunya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali lagi di topik video aku ya teman-teman. Nah kali ini aku mau minta tolong sama suami aku untuk merakit lemari plastik yang sudah aku beli ya teman-teman. Jadi lemari plastiknya ini aku beli online. Nah dan aku sangat butuh ya teman-teman, yang ada kuncinya, terus lebih ringan dan bisa diletakkan di dalam styling. Jadi kalau misalnya aku beli dia kan beli plastik gitu ya, lemari plastik dia lebih ringan. Terus kalau aku buat dari kayu triplek dia lebih berat tentunya ya teman-teman, dan takutnya kalau aku masukkan ke dalam styling takutnya dia akan pecah ya, takutnya alas styling itu bakalan pecah. Nah jadi aku berinisiatif untuk membelinya, dan disitu aku mau letakkan kayak ya barang-barang penting ya tentunya karena ada kuncinya juga. Dan lemari plastik ini cukup murah ya teman-teman, jadi dia ada 2 rak, sebenarnya ada 3 rak, 4 rak, sampai 5 rak ya teman-teman. Jadi aku memilih 2 rak karena memang aku membutuhkan hanya 2 rak saja teman-teman. Dan aku minta tolong sama suami aku untuk merakitnya. Nah teman-teman, gimana nih teman-teman, ada nggak teman-teman yang punya lemari plastik seperti aku? Tahannya itu berapa lama teman-teman? Kalau menurut aku sih ya, lemari plastik ini cukup lama tahannya. Terus kalau misalnya terkena air atau terkena kelembatan, dia cukup awet ya teman-teman, tinggal kita bersihkan, kita ilap aja ya teman-teman. Kalau misalnya lemari kayu tanpa ada pelindung anti airnya, itu bakal cepat rusak ya teman-teman. Dia kalau kena air bakal mengembang dan bakal jadi burai gitu, terus dia cepat rusak juga. Jadi menurut aku kasih saran untuk kalian semuanya bisa memilih lemari plastik ya teman-teman, supaya lebih awet ya. Nah jadi untuk anak aku ya, dulu aku pernah belikan lemari plastik, dan itu dia lemarinya ada 3 tingkat lemari, terus dia kiri kanan gitu, dia dibuka kiri kanan, dan itu awet sampai sekarang ya teman-teman. Dari umurnya sekitar 4 tahun sampai umurnya sekarang 12 tahun, itu awet dan gak ada rusak, paling dia hanya memudar saja. Paling kalau misalnya kita mau lebih cantik lagi, kita bisa kayak pakai candle paper gitu teman-teman. Jadi awet ya teman-teman lemari plastik ini. Jadi aku kasih saran kalau misalnya kalian mau beli lemari untuk anak-anak gitu ya, nah jadi kalian bisa beli berbahan plastik ya, tapi lihat-lihat dulu bahannya itu ketebalannya seperti apa supaya dia tuh lebih tahan lama teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut unboxing paket satu lagi. Tentunya lemari juga nih teman-teman, dan ini aku butuh sekali untuk di dapur, seperti letak stok apa ya namanya, stok sabun, Pepsodent, sabun mandi atau segala macam seperti itu. Terus bisa letak gelas juga di atasnya karena dia ada beberapa rak, dan dia cukup estetik ya teman-teman, cukup mungil, dan ini cukup murah ya, cukup murah di kantong. Nah dan aku minta tolong juga sama suami aku untuk ngerakitnya teman-teman, karena aku kalau ngerakit kayak gini agak susah ya teman-teman, agak repot mikirnya pakai lama gitu ya. Nah jadi dia ini warnanya warna kayak putih tulang ya teman-teman. Terus pintunya itu dia transparan, jadi dia tembus pandang. Ya bentuknya dari atas dia lebih mengecil, dan sampai ke bawah dia lebih petak gitu teman-teman. Dari pintu atasnya itu main tarik ya teman-teman, terus dorong ke atas. Nah untuk bagian bawahnya pintunya itu dia main buka ya, buka kiri kanan itu. Dan ini aku akan letak di dapur karena memang dibutuhkan di dapur teman-teman. Nah teman-teman, punya nggak lemari seperti aku ini? Nah untuk teman-teman cocok loh untuk bunda-bunda semuanya yang punya banyak perbumbu-bumbuan itu ya, bisa menggunakan lemari seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh bisa diletakkan di atas meja, bisa digantung juga, dan ukurannya itu cukup mungil ya teman-teman. Dia ini enggak besar, paling 20 lebar 25 kali 39 sepertinya. Tingginya itu sebenarnya banyak ya, banyak macam, ada yang tinggi sampai 70 cm, ada yang tinggi sampai
1 meter teman-teman. Nah model seperti ini juga ada yang di dalamnya itu berbentuk seperti rak piring, tapi aku lebih memilih yang memang bisa diletakkan seperti persabunan, perbumbu-bumbuan atau gelas di atasnya. Terus nanti aku mau letakkan juga kayak sayur sudah mateng, lauk sudah mateng bisa diletakkan juga ya teman-teman. Dan banyak juga bisa dipakai untuk apapun, bisa dipakai dipergunakan tentunya ya teman-teman. Nah kenapa aku nggak buat lemari aja dari kayu yang seperti biasanya ya teman-teman. Karena aku tuh kalau misalnya mau buat lemari kayu pasti harus lihat dulu stoknya ada nggak stok kayunya gitu kan. Karena dulu aku mau buat lemari kayu itu memang ada stok kayunya teman-teman. Jadi dari bongkaran-bongkaran rumah aku dulu, jadi rumahnya dulu kan rumah kayu, jadi ada sisa bongkaran kayu, bongkaran triplek, jadi disimpan sama suami aku, mana tahu bisa perlu dan dipakai. Jadi sisa-sisa dari itulah kami pergunakan untuk membuat lemari. Nah, dan supaya lebih cantik lagi kami wallpaper. Tapi karena sisa-sisa kayunya sudah tidak ada, jadi kami tidak membuatnya lagi teman-teman. Kalau misalnya aku beli kayu baru atau triplek baru kan lebih mahal tentunya. Membuatnya lagi terus bikin waktu lama. Jadi aku lebih memilih untuk membeli lemari plastik dan tentunya lebih awet dan lebih praktis ya teman-teman, tinggal rakit-rakit aja dan kita tinggal milih gimana bentuknya, gimana modelnya. Itu banyak sekali di toko-toko online, toko-toko online yang dimanapun, toko online, toko hijau, itu kalian bisa lihat banyak sekali model-modelnya teman-teman. Kalau misalnya di toko offline pun ada, tapi dia menurut aku sih lebih mahal ya daripada di toko online. Toko online lebih murah karena aku sering belanja di toko online teman. Nah gimana nih teman-teman, teman-teman nih lebih suka belanja di toko offline apa di toko online ya? Kalau aku sih suka belanja di toko online ya. Yang pertama diantar sampai ke rumah, yang kedua kita bisa milih-milih sambil nyantai gitu ya teman-teman, tanpa keluar rumah buang-buang waktu ya teman-teman. Terus kita bisa cari apa yang kita mau tanpa mondar-mandir ke sana kemari, apalagi apalagi yang punya kesibukan masing-masing ya teman-teman. Lebih suka tuh aku belanja di online, apapun ada, walaupun ya ada promo dibeli, tapi kalau misalnya ada yang mahal juga dibeli gitu ya teman-teman. Sebutuhnya aja sih, seperlunya aja. Jadi teman-teman gimana nih, lebih suka belanja di toko online apa di toko offline ya teman-teman? Coba sharing-sharing di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, lemarinya sudah hampir jadi. Bisa dibayangkan ya bentuknya seperti apa ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah di penghujung video tentunya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton video aku. Terima kasih banyak yang sudah like, komen, dan subscribe video aku. Nah teman-teman, jangan lupa yang baru menemukan channel aku, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kebaikan kalian semua. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya ya teman-teman. Sampai di sini dulu video aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.